Bab 1449. Karakter. Apa itu? Bisa makan. Semakin aku memikirkannya, semakin terkejut. Jika ini benar-benar Sungai Huangquan, maka kita tidak bisa melanjutkan. Meskipun dia memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri, Sungai Huangquan. Banyak orang memperingatkannya bahwa dia masih tidak berani menganggapnya serius. Harus tahu bahwa mereka yang jauh lebih kuat darinya tidak pernah keluar setelah melangkah ke Sungai Huangquan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Bukannya warrior yang pemalu, tetapi dia dengan jelas mengenali kekuatannya saat ini. Untuk dewa biasa, dia memang sangat kuat, tapi itu hanya untuk dewa biasa. Di sini, para dewa seperti anjing, dan mereka semua sangat kuat. Singkatnya, orang-orang di sini sama sekali bukan dari era yang sama dengannya. Orang harus selalu mengenali diri mereka sendiri, kemampuan seperti apa yang mereka miliki, hal-hal seperti apa yang dapat mereka lakukan, dan paksaan seperti apa yang mereka pura-pura. Kalau tidak, endingnya umumnya tidak terlalu bagus. Jadi, harus mencari tahu apakah ini Sungai Huangquan. Warrior yang melihat sekeliling, dan kemudian melepaskan auranya, momentumnya seperti angin puyuh, berosilasi ke sekeliling, dan segera, penghalang kabut di sekitarnya terbanting kembali oleh momentumnya. Mundur, dalam waktu kurang dari beberapa saat, dengan warrior yang sebagai tengah, semua penghalang kabut dalam radius 1000 meter terguncang olehnya. Pada saat ini, dia benar-benar melihat pemandangan di sekitarnya. Ini bukan sungai, tetapi kolam air dengan luas lebih dari 1000 meter. Melihat bahwa itu bukan sungai, warrior yang menghela nafas lega. Jika itu benar-benar Sungai Huangquan, itu berarti dia salah jalan. Tentu saja, itu masalah kecil. Salah jalan, ambil jalan lain. Namun, dirinya khawatir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengubah jalan. Meskipun tidak mungkin untuk memasuki Sungai Huangquan, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada bahaya di Sungai Huangquan? Untungnya, itu hanya kolam. Warrior yang sedikit rileks, tetapi pada saat ini, kolam di bawah warrior yang tiba-tiba berputar, hisapan yang mengerikan melonjak ke langit, dan kemudian langsung menarik warrior yang ke udara tersedot ke dalam kolam. Dalam sekejap, kolam kembali tenang. Di bawah kolam, wajah warrior yang berubah drastis, dan jiwa pedang dan niat membunuh menyembur liar. Tapi tak satu pun dari kedua konsepsi niat itu bisa menghalangi isapannya. Warrior yang terkejut dan hendak menggunakan pedangnya, tetapi pada saat ini, isapannya menghilang. Karena dia pada akhirnya. Warrior yang melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya jatuh tidak jauh, di mana ada sebuah pintu. Sudah lama tidak ada yang bisa datang ke sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu, masuk. Suaranya agak tua dan agak serak. Ini bukan intinya setelah suara jatuh, pintu terbuka. Kemudian, hisapan yang baru saja menghilang muncul lagi. Kemudian, warrior yang tersedot ke arah pintu dengan sangat lambat. Pada saat ini, warrior yang telah tenang. Dia hendak melawan ketika suara itu muncul lagi, "Kamu tidak harus melawan, aku tidak punya niat buruk terhadapmu, jika ada, kamu sudah lama mati." Suara itu jatuh, tetapi isapannya tiba-tiba menghilang. Di lapangan, warrior yang terdiam sejenak, lalu berjalan menuju pintu. Melarikan diri. Dia dapat menjamin bahwa selama dia melarikan diri, hisapan pasti akan segera muncul. Tentu saja dia bisa melawan, tetapi dia memiliki Blackie, si hitam, eagle dan ular sanca kaisar di tubuhnya.
Selama orang di pintu bukanlah master yang melampaui para dewa, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, dia memutuskan untuk terlebih dahulu melihat niat pihak lain, dan kemudian memutuskan apakah akan bertarung. Segera, warrior yang memasuki pintu. Cahaya putih menyala, dan warrior yang dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu, tetapi segera kembali normal. Setelah kembali normal, pemandangan di lapangan telah berubah. Pada saat ini, dia berada di sebuah ruang rahasia kecil dengan luas kurang dari 10 kaki. Ruang rahasia itu terbuat dari batu bijih yang tidak diketahui, di mana ada semua jenis daun warrior yang tidak pernah ada. Pernah terlihat sebelumnya jimat yang pernah dirinya lihat. Warrior yang mengalihkan pandangannya dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk bersila. Lelaki tua itu sangat kurus. Seluruh fitur wajah terlihat cukup menakutkan, terutama posisi mata, rongga mata menonjol, sedikit seperti kerangka. Sebuah rantai emas diikatkan ke tangan dan kaki lelaki tua itu melingkar, dan ujung rantai yang lain adalah dinding di belakang lelaki tua itu. Bang! Tidak ada yang bisa datang ke sini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba angkat bicara. Namun, matanya tidak terbuka. Siapa senior? Warrior yang bertanya. Hati diam-diam waspada. Kamu bahkan tidak mengenalku, kata lelaki tua itu. Warrior yang mengangguk. Memang, lelaki tua itu tidak tahu berapa tahun dia hidup pada pandangan pertama. Bahkan jika dia pernah menjadi master, dia tidak akan tahu. Mampu sampai di sini dengan kekuatan pendekar ketiadaan, harus kukatakan, kamu yang pertama. Orang tua itu berkata, itu tergantung pada tujuan perjalananmu. Apakah pergi ke sungai Huangquan atau ke hutan gelap? Nah, kamu harus pergi ke hutan gelap. Bagaimana kamu tahu? Warrior yang mengerutkan kening. Kamu memiliki energi kematian di dalam dirimu, yang membuktikan bahwa kamu akan segera mati. Jika kamu tidak pergi ke hutan gelap, kemana kamu bisa pergi? Kata lelaki tua itu. Senior memiliki penglihatan yang bagus. Warrior yang berkata, aku tidak tahu apakah senior itu menjatuhkanku, siapa namanya. Aku sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Aku kesepian, aku ingin berbicara dengan seseorang, kata lelaki tua itu. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, senior, berhenti bercanda. Aku orang yang lurus, dan tidak suka bertele-tele. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan senior, kamu mungkin juga mengatakannya secara langsung. Orang tua itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, lihat, aku telah dikunci di sini selama bertahun-tahun. Orang tua itu, aku ingin keluar dan mencari udara segar, hanya sedikit harapan, kamu dapat membantuku, kan? Warrior yang melirik rantai emas di tangan dan kaki lelaki tua itu, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, senior, jangan bercanda, tidak dapat memutuskan rantai, apalagi aku. Senior juga melihat bahwa aku pendekar ketiadaan, meskipun di antara rekan-rekanku, itu relatif baik, tetapi di senior di depanku, hehe, aku tidak akan mengatakan apa-apa terhadap diriku sendiri. Tapi orang tua itu ingin keluar, bagaimana menurutmu? Kata orang tua itu. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, bagaimana kalau aku keluar dan mencari seseorang untuk menyelamatkan senior? Kamu benar-benar jalang yang licik. Pria tua itu tiba-tiba terkekeh dan berkata, aku membiarkanmu keluar, maukah kamu kembali? Aku menggunakan karakterku untuk menjamin. Warrior yang berkata dengan serius, aku pasti akan kembali. Karakter. Orang tua itu berkata, apa itu? Bisakah kamu memakannya?
Warrior yang memandang lelaki tua itu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, karena senior tidak mempercayaiku, maka senior dapat mengatakan solusi. Jika solusinya memungkinkan, aku tidak keberatan membantu senior. Setelah semuanya, bisa mengenal master seperti senior adalah berkah bagi junior. Meskipun dia berkata begitu, warrior yang diam-diam berjaga-jaga. Aku benar-benar punya cara, tapi aku butuh kerja samamu, kata lelaki tua itu. Datang dan dengarkan. Warrior yang berkata dengan suara rendah. Orang tua itu berkata, orang tua itu bukan orang yang tidak masuk akal. Aku tahu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, memang tidak mungkin untuk memotong rantai ini. Namun, meskipun kamu tidak bisa sekarang, kamu bisa di masa depan. Bagaimana menurutmu? Ya. Warrior yang mengangguk dan berkata, oke, aku akan menyelamatkan senior itu ketika aku menjadi lebih kuat. Setelah itu, warrior yang berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, isapan muncul lagi, dan warrior yang tidak bisa maju setengah langkah. Apakah menurutmu lelaki tua itu bodoh? Tanya lelaki tua itu. Warrior yang menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan berkata, apa maksud senior? Orang tua itu mencibir dan berkata, kamu pergi, bagaimana jika kamu tidak kembali? Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi. Kamu berkultivasi di sini sampai kamu dapat memotong rantaiku, mengerti? Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, berkultivasi di sini sampai aku menyelamatkanmu. Ya, kata orang tua itu. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku tidak mengerti satu hal, kekuatanmu jauh lebih unggul dariku, aku pikir, bahkan jika aku seorang dewa, aku takut tidak sebaik kamu, dan kamu sendiri tidak bisa keluar dari masalah. Jadi, bahkan jika aku berkultivasi kepada dewa, sepertinya tidak ada gunanya, kan? Disinilah ia penasaran, kekuatan orang tua di hadapannya pasti melebihi dirinya, bahkan melebihi para dewa. Namun, pihak lain tidak bisa keluar dari masalah. Disinilah dia ragu. Tidak, kamu dapat memutuskan rantai ini jika kamu berkultivasi menjadi dewa. Orang tua itu berkata, di sini, setelah bertahun-tahun erosi, itu tidak sekuat sebelumnya. Dan mengapa aku tidak bisa keluar dari masalah sendiri, ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Yang harus kamu khawatirkan adalah bagaimana membantuku keluar dari masalah sesegera mungkin. Hanya aku keluar dari masalah, kamu bisa keluar dari masalah. Warrior yang memandang lelaki tua itu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu juga telah melihatnya. Umurku kurang dari 2 bulan. Apakah kamu pikir aku akan dapat berkultivasi menjadi dewa dalam waktu 2 bulan? Aku lupa itu. Orang tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, ini juga mudah dilakukan, dengan cara ini, kamu menyerahkan jiwamu kepadaku, dan kemudian kamu akan pergi ke hutan gelap, menunggu kamu untuk mendapatkan air mata kehidupan. Setelah itu, dan kemudian di belakang, sehingga kami tunggu. Warrior yang tiba-tiba menyela kata-kata lelaki tua itu, kamu memintaku untuk memberimu jiwa dan rohku. Kenapa? Kamu tidak mau, kata lelaki tua itu. Aku ingin leluhurmu. Ekspresi warrior yang tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Anjing tua, kamu benar-benar menganggap dirimu serius, kamu. Ketika suara itu jatuh, energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke sarung pedang kuno dengan panik, dan kemudian dia tiba-tiba menghunus pedang dengan tangan kanannya, yang merupakan tebasan. Dua ilmu menebas langit menarik pedang. Bersambung.